Selamat malam Mas Satria. Oke, selamat malam Mbak Dita. Rasa jelas Mas. Oke, suaranya jelas. Oke, bisa kita mulai ya untuk sesi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini masuk ke sesi ketiga dari serangkaian pelatihan dan uji kompetensi digital marketing mahasiswa FEB Ugris. Hari ini masuk ke materi konten marketing. Trainer yang bertugas yaitu Mas Satria Aji Wicaksono. Hari ini agendanya akan mereview ya Mas. Mungkin ada yang sudah beberapa mengsubmit tugasnya di Google Drive. Mungkin nanti bisa direview terlebih dahulu. Dan jika ada yang ingin ditambahkan dari Mas Satria, silahkan disampaikan seperti itu. wabarakatuh. Oke, Mbak. Eh, untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu dan layar dipersilahkan Mas Satria. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam teman-teman semua. Ya. Jadi hari ini di 2 hari ini nanti dengan saya, yaitu yang pertama hari ini kita akan membahas mengenai konten marketingnya, yang kedua mengenai websitenya. Ya. Di Classroom, saya sudah mereview beberapa, untuk yang mengumpulkan itu baru berapa orang ya. Cuman masih banyak yang belum. Nah, kita nanti hari ini kita akan fokus ke konten dulu ya, karena memang saya lihat yang di video yang kemarin dikirim itu juga ya untuk yang materi kontennya kurang. Ini nanti ada beberapa, saya langsung aja fokus ke poin-poin pentingnya ya, untuk yang di materi kontennya. Terus ini ya saya izin menggunakan 2 perangkat ya, karena yang di komputer ini kebetulan CCTV-nya webcamnya rusak. Sebentar. Saya share screen dulu. Oke, ya. Oke. Ya, ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan ya. Terima kasih. Itu sudah beberapa sudah saya review. Nanti kita akan nanti langsung akan saya rangkum aja beberapa. Nah, buat yang belum mengerjakan, yang belum mengumpulkan ini juga masih terhitung masih lebih banyak ya daripada yang sudah mengumpulkan. Nah, sebelumnya ingin saya infokan dulu untuk yang form pengirimannya ya. Kalau misalkan yang belum tahu, ini ada form pengirimannya. Sebentar, screen saya nge-freeze ya. Oke, ya ini formnya urutannya seperti ini ya. Jadi ini form yang untuk yang optimasi bisnis ya, kurang lebih sama dengan yang sudah rekan-rekan kumpulkan. Ya. Yang pertama ada judulnya, tugas optimasi bisnis, ada nama, ada instansinya ya. Yang pertama itu ada tugas artikel ya. Poin pertama itu untuk yang tugas artikel sesuai dengan yang di bagian classroom ya. Yang pertama itu adalah artikel, di situ ada artikel pertama ya. Itu untuk isi artikelnya itu membahas mengenai pelatihan dan sertifikasi. Ya, untuk artikel kedua juga sama. Yang artikel yang ketiga itu tentang, oh salah, ini bukan tentang pelatihan sertifikasi ya. Untuk artikel yang ketiga ini tentang produk ya, produk yang dipasarkan ya. Jadi ada 3 artikel untuk yang poin pertama ya. Ini akan kita bahas besok. Cuman urutannya ya, pertama ada screenshot artikelnya ya. Screenshot artikelnya, kedua ada link dari artikelnya ya, ketiga ada screenshot dari plagiarismenya ya. Kalau yang semisalkan susunannya antara screenshot dengan plagiarismenya dipisah, nggak ada masalah ya. Yang penting poinnya ini harus ada ya, ada screenshot artikel, harus ada link artikelnya, dan juga harus ada screenshot dari plagiarismenya ya. Itu untuk masing-masing artikel ya, dari artikel 1, artikel 2, dan artikel ketiga ya. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah poin mengenai konten ya, konten sosial media. Nah, di konten sosial media ini yang saya lihat ini semua belum ada, itu saya minta untuk menambahkan jadwal konten ya. Nanti untuk yang jadwal konten kita bahas di materi. Nanti saya akan ada sedikit materi untuk
mengenai jadwal konten ini ya. Jadi tinggal nambahkan aja di situ ya, yang sudah terlanjur mengumpulkan nanti bisa ditarik dulu ya. Untuk menambahkan jadwal konten ya, jadwal konten buat dalam 7 hari aja ya. Terus kemudian yang di bawahnya ada konten gambar pertama ya, sama ada screenshot dan linknya ya. Konten gambar kedua screenshot dan link, konten gambar ketiga screenshot dan link. Jadi untuk konten gambar ada 3 ya. Gambar 1, gambar 2 dan gambar ketiga. Itu posisi dia sudah diposting di Instagram atau di Facebook atau di media sosial lain. Jadi posisinya harus sudah terpost ya. Jadi beberapa yang sudah ngirim sudah oke ya, sesuai dengan contoh yang ada di grup itu juga sudah sama. Jadi yang diposting adalah gambar konten yang sudah dipost ya. Kemudian jangan lupa ditautkan link kontennya. Kemudian yang untuk yang poin yang kedua yaitu selain 3 gambar tadi, yang kedua yaitu adalah konten video ya. Jadi melampirkan satu konten video. Lampirkan juga screenshotnya dan juga linknya ya, link dari konten videonya. Nah, konten video ini tentu ada kaitannya dengan produk atau jasa yang ditawarkan ya. Jadi ketiganya itu tadi ada kaitannya semua. Kemudian soal yang ketiga di optimasi bisnis yaitu mengenai Google My Business ya atau GMB ya. Di situ juga sama dilampirkan dari screenshot, terus juga ada link GMB-nya. Nah ini untuk yang pengerjaan tugas dari optimasi bisnis ya. Kalau yang saya lihat yang sudah dikumpulkan rata-rata sudah oke ya. Cuman ada juga yang beberapa di poin konten ya, kontennya ada yang baru 1 ya. Jadi nanti dilengkapi ya poinnya. Ada 3 konten gambar, 1 konten video ya. Seperti itu. Terus juga yang belum ada semua yaitu adalah jadwal konten. Ya, itu nanti minta tolong dilengkapi. Nah, kita akan bahas materi sedikit ya. Ini saya nanti langsung fokus poinnya ke poinnya saja ya. Kenapa saya bahas materi ini? Karena ketika nanti diuji itu biasanya ditanyakan, seringnya ditanyakan ya. Jadi ini saya bahas materinya karena di video yang di-share itu belum ada tuh ya membahas mengenai konten ya. Jadi di sini saya akan share sedikit mengenai apa materi kontennya. Jadi kalau kita berbicara mengenai konten digital, nah ini saya langsung aja ya untuk mempersingkat waktu ya kita berbicara mengenai konten digital yaitu macam-macam bentuk dari konten digital itu beragam. Ada video, ada short video ya, ada gambar, ada teks dan juga ada audio konten ya. Nah, beberapa contoh nih kalau untuk yang konten gambar ya, biasanya ada macamnya juga banyak ya, ini berupa konten meme ya, di mana di situ adalah sebenarnya sebuah gambar objek atau foto asli yang kemudian dikombinasikan dengan sebuah teks ya. Terus untuk menjadi sebuah konsumsi harian, biasanya dicampur dengan bahasa humor dan sebagainya. Ini adalah konten meme. Biasanya kalau kita sering scroll di Instagram dan sebagainya, sering nih muncul macam-macam konten seperti ini ya. Lalu juga ada lagi konten yang menggunakan tulisan atau teks ya, atau berupa blog atau berupa artikel. Nah ini biasanya konten-konten seperti ini dipostingnya di website ya. Nah itu seperti yang tugas optimasi bisnis yang pertama, yaitu kita diminta untuk membuat artikel. Ya. Terus kemudian yang konten yang ketiga itu juga ada lagi konten marketing. Ya ini tujuan utamanya yaitu adalah memasarkan ya, untuk memasarkan sebuah produk sehingga orang yang melihat itu tertarik untuk membeli produk kita. Ya. Sebenarnya ada banyak sekali tipe konten ya. Kalau misalkan kita mau bahas satu-satu nanti nggak ada habisnya. Ya. Nah, yang poin penting di sini yaitu adalah mengenai content plan. Apa sih itu content plan ya? Secara singkat, content plan itu adalah perencanaan pengembangan konten ya yang dilakukan agar tujuan akhir kita tuh bisa tercapai. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah konten ya, kita posting di media sosial, goal kita itu apa sih? Ya. Kalau misalkan kita bikin kontennya yang mengisinya apa? Semacam kayak inspirasi. Nah, tujuan kita pasti goalnya menginspirasi orang lain ya, misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kita berbicara dalam bidang digital marketing, ya berarti goal kita adalah orang tadi yang mau membeli produk kita, mau mengorder ya, atau misalkan mengontak kita, menghubungi kita ya, tujuannya kan seperti itu. Nah, agar tujuannya tercapai ya. Lalu apa saja sih poinnya ya? Tentu kita harus menentukan nih konten yang mau kita buat itu seperti apa ya. Kita postingnya nanti di platform mana, terus kapan itu dia diterbitkan. Itu maaf. Jadi hal seperti itu kita perlu tentukan di awal sebelum kita memposting konten kita atau kita membuat konten kita seperti itu.
Nah, hal pertama yang kita tentukan yaitu adalah kita menentukan topik dan jenis kontennya. Ya, jadi ketika kita tadi membuat konten untuk postingan media sosial dan sebagainya, kita tentukan topiknya. Ya, ada banyak macam topik. Ya, ada yang tadi ya tema inspiratif, ada tema humor, ya, terus ada lagi yang mungkin tema informasi, ya, itu ada banyak ya kalau kita sering berselancar. Nah, cuman ya disarankan ketika kita menentukan topik dan jenis ini kita selaraskan ya. Jangan terlalu apa ya, jangan terlalu random. Jadi kalau misalkan hari ini kita posting humor, nanti besoknya posting mengenai inspirasi, nah itu kan nggak nyambung gitu. Nah, ini akan membuat mesin engine dari media sosial itu sendiri untuk menautkan apa relevansi ke akun kita itu akan susah. Ya. Keseringan seperti ini. Ketika kita sebagai viewer, kita melihat sebuah konten, itu kan nanti kan media sosial akan membaca nih ketertarikan kita itu apa sih, sehingga nanti yang selanjutnya yang postingan selanjutnya yang akan ditampilkan biasanya yang mirip-mirip dengan apa yang terakhir kita lihat, apa yang terakhir kita cari. Ya, kalau misalkan saya hobinya nonton humor, ya, begitu nanti saya scroll, nanti yang ditampilkan biasanya rata-rata nggak jauh dari situ. Nah, itu ya media sosial dia sudah membaca nih, oh ini orang ini viewer ini dia suka humor, maka yang akan saya tampilkan adalah konten postingan dari akun ini, misalkan seperti itu. Nah itu kan untuk biar bisa ditautkan antara akun dengan postingan itu kalau bisa tadi jangan terlalu random dalam kita membuat sebuah postingan ya. Kalau bisa kita tentukan temanya ya. Kalau memang kita postingannya temanya adalah hiburan-hiburan ya kita isinya adalah hiburan gitu ya. Terus juga kalau misalkan kita berbicara dalam digital marketing, tentu ya untuk temanya kita adalah utamanya adalah mengenalkan produk kita ya, membuat orang tadi tertarik dengan produk kita sehingga akhirnya orang tersebut tadi mau membeli produk kita. Jadi setiap di postingan itu selalu kita kaitkan dengan produk. Nah, sehingga nanti mempermudah ya, mempermudah dari engine-nya media sosial tadi untuk menautkan akun kita ya. Nah, tentunya kalau misalkan kita berbicara mengenai pemasaran tadi, kita juga harus dilanjutkan dengan menganalisa pasar dan juga audiens dari targetnya. Nah, kita tentukan nih target audiensnya. Tadi kita sudah tahu, oh, saya mau pemasaran ya. Nah, target audiens kita itu siapa? Nah, kalau kita berbicara mengenai digital marketing ya, memasarkan produk, tentu kita sesuaikan juga dengan target pasar kita ya, yang mungkin sudah di hari sebelumnya sudah dipelajari ya mengenai target pasar ya. Nah, target audiens ini kita samakan ya. Oh, target pasar saya adalah muda-mudi usia sekitar 20 sampai usia sekitar 27 tahun, misalkan seperti itu. Nah, kita setelah dapat nih target audiens kita, ya, kita cari nih, oh minat mereka apa, terus apa kebiasaan mereka itu tertariknya dengan hal yang semacam apa. Nah, itu nanti sehingga ketika kita menentukan konten, itu kita juga bisa mengarahkan ya kalau dia anak-anak muda biasanya bahasanya suka bahasa yang lebih gaul ya, bahasa yang lebih bebas, misalkan seperti itu. Ya. Jadi ketika kita membuat konten, tentu dalam pembuatan penulisan baik penulisan atau pengucapan, ya kita sebisa mungkin kita sesuaikan. Ya. Agak aneh juga kalau misalkan target pasar kita mungkin orang-orang tua, tetapi bahasa kita bahasa yang gaul gitu kan, bisa jadi malah pesan apa yang kita sampaikan nggak tersampaikan. Ya, gitu. Terus juga yang selanjutnya yaitu adalah menentukan jam publish kontennya. Nah, jam publish konten ini juga penting juga. Ya. Kita harus tahu kapan target audiens kita tadi rata-rata dia akan membuka media sosial. Ya. Misalkan tadi target saya adalah muda-mudi ya usia-usia segitu biasanya mereka sudah mulai ada yang kuliah, ada yang bekerja, ya kan. Nah, jam-jam mereka itu free ya sehingga mereka mengakses media sosial itu jam berapa? Oh, mungkin jam 5 ya, jam 5 atau mungkin pas malam nih jam 7 ya, misalkan seperti itu. Nah, saya memposting ya untuk konten saya
itu saya target di 1 jam ya sebelum mereka rata-rata aktif bermedia sosial. Kenapa seperti itu? Misalkan saya postingnya pagi nih, ya. Dikhawatirkan kalau misalkan itu terbaca di feed ya, untuk yang bagi yang sudah orang nge-follow saya, itu nanti postingan saya akan tenggelam. Ya. Berbeda kalau yang di halaman pencarian ya, kalau yang di Instagram pencarian kan dia random berdasarkan minat ya. Tapi kalau yang postingan di feed itu pasti postingan kita tenggelam. Sehingga apa yang kita sampaikan di konten kita yang kita posting itu nanti malah tidak akan terbaca oleh audiens tersebut. Ya, jadi menentukan jam publish konten itu juga sangat penting. Nah, terus juga ini yang paling penting juga yaitu adalah jadwal publish kontennya. Ini juga menentukan sekali. Ya. Kadang kita bingung nih, kita hari ini mau bikin posting apa, konten apa ya, ya, gitu kan. Kita mikirnya di hari yang sama, sehingga nanti malah postingan apa yang mau kita posting, pesan yang mau kita sampaikan melalui konten itu nanti kadang ada yang terlewat. Ya. Nah, penting bagi kita untuk bisa menyiapkan nih jadwal konten ya, seminimalnya 1 bulan ke depan. Kalau wah 1 bulan terus misalkan saya mau ngisi jadwal apa saja ya, kadang mungkin masih bingung ya. Kalau 1 bulan masih berat, bikin jadwal itu 2 minggu. 2 minggu masih bingung, masih ragu, coba buat dalam 7 hari. Ya, contoh, misalkan hari Senin, saya mau publish konten yang temanya mengenai edukasi, ya, dari produk saya tentunya. Terus yang kedua, saya mau membagi mengenai tips dan trik yang ada kaitannya dengan produk saya. Terus kemudian yang ketiga, saya mau memposting mengenai review ya dari orang-orang yang sudah membeli atau sudah menggunakan produk saya. Nah, dengan model membuat jadwal seperti itu, tentu postingan konten kita itu nanti akan lebih rapi dan struktur. Ya, di mana mungkin nanti ketika di weekendnya, di hari Jumat atau yang di hari Sabtunya, kita fokus untuk pemasaran. Ya, membuat konten promosi ya, di mana goalnya orang yang tadi sudah tertarik ya di hari di akhir minggunya ya mereka mau melaksanakan atau mau membeli produk kita atau mau ya tadi yang tergantung ya bahasa market di konten marketingnya tujuan kita goalnya apa, oh orang itu tadi beli produk kita, orang tadi mau mendaftar ya mau mendaftar di misalkan ya kayak pendaftaran pelatihan, pendaftaran macam-macam ya, atau mau mengunduh ya aplikasi yang kita tawarkan ya, misalkan seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita nanti membuat jadwal konten. Nah, ini adalah contoh jadwal konten yang selama 1 bulan. Kenapa tadi dianjurkannya selama 1 bulan? Karena ketika kita akan membuat jadwal dalam 1 bulan, kita pasti melihat kalender. Tanggal satunya itu hari apa sih? Nah, terus juga kita akan tahu nih, ada hari-hari besar di dalam kalender. Ya. Contoh kalau yang di bulan Januari ya, kemarin ada Isra Mi'raj ya. Kalau misalkan kita tadi nggak punya kalender, kita nggak bikin kalender ya, kita mungkin event-event besar seperti tadi kita akan terlewat atau kita nggak akan siap. Oh iya ya, ini lagi kemarin ada Isra Mi'raj, terus kemudian saya melewatkan nih ya, terus saya nggak mempersiapkan kontennya dan sebagainya. Nah, itu kan fatal banget. Jadi kita dengan melihat kalender dan kita membandingkan dengan kalender yang asli, nah kita bisa mempersiapkan seperti itu. Kalau semisal, oh iya ini adalah lagi event ini, maka konten saya akan saya sesuaikan dengan tema yang sama. Keuntungannya apa? Nah, biasanya itu menjadi sebuah trending topik ya. Ketika ada banyak konten kreator yang memposting hal yang sama, itu nanti akan menjadi trending topik. Nah, kemungkinan konten kita akan terbaca oleh orang yang random ya, orang yang belum pernah melihat postingan kita, belum pernah melihat atau belum memfollow kita, nanti postingan kita akan terlihat oleh mereka. Ya, itu adalah poin utamanya di situ. Nah, untuk membuat jadwal sebenarnya gampang ya. Kalau misalkan kita mau runtut tadi ya, ini ada contoh ya. Kalau ini tanggal 2 itu kita bahas promo, tanggal hari Kamisnya itu membahas konten call to action ya, konten quiz pertanyaan dan jawaban, ada konten lucu ya dan sebagainya. Nah, kita bisa manfaatkan teknologi yang ada. Kita bisa manfaatkan aja ChatGPT ya untuk membantu kita membuatkan jadwal konten. Ya nggak ada salahnya ya. Sekarang
AI itu banyak, dunia zamannya serba AI ya. Kita bisa manfaatkan ChatGPT atau kalian memanfaatkan Gemini dan sebagainya, nggak ada masalah. Contoh kalau semisalkan mau menggunakan ChatGPT, ya, kita tinggal inputkan aja promnya nih. Buatkan saya kalender konten untuk produk saya. Nah, produk kalian apa nih? Misalkan saya jualan ini, keripik singkong ya. Keripik singkong yang akan saya pasarkan melalui media sosial. Buatkan jadwal untuk 7 hari. Dari Senin sampai Minggu. Atau kalau kalian mau buat dalam sebulan juga nggak ada masalah ya. Dari Senin sampai Minggu, di mana ada ya. Nah, kalian minta nih apa saja nih kira-kira yang mau poin yang mau kalian masukkan dalam jadwal tersebut ya. Mungkin jam ya, jam terbit, kemudian ada temanya, terus kemudian ada captionnya, hashtagnya ya, kemudian ada CTA-nya. Kalian bisa nih lengkapi poin-poinnya di situ sekalian ya. Dengan goal akhir yaitu promo dan orang tersebut mau membeli produk kita. Ini contohnya ya. Terus buat dalam tabel. Nah, dan kita tinggal enter aja nih promo. Nah, nanti sudah jadi ya. Nah, kita tinggal ikutin aja nih ya. Oh, di hari Senin jam terbitnya pagi, yaitu itu ada di temanya ya, edukasi dan awareness. Ngemil tapi takut berminyak ya, keripik singkong kami sudah dibuatkan captionnya, ada juga hashtagnya ya. Kemudian ada CTA-nya ya. Jadi tujuannya postingan kita tadi itu tujuannya apa ya? Follow akun ini, tunggu promo spesial minggu ini ya. Terus kemudian di hari-hari berikutnya dan sebagainya. Nah, itu untuk jadwalnya ya. Jadi kita bisa manfaatkan. Kalau misalkan mau bikinkan 1 bulan sekalian juga bisa ya. Untuk misalkan bulan Februari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 28, misalkan seperti itu. Nanti ChatGPT bisa. Nah, ini tabel ini kalian cukup tinggal screenshot aja, kalian lampirkan ke dalam tugas yang ada di Word ya. Jadi, tapi nanti kalian bisa menjelaskan sedikit-sedikit tujuannya dari pembuatan jadwal ini apa sih? Yang pertama tadi tentunya dalam membuat jadwal konten itu tadi untuk membimbing kita ya, mempersiapkan konten ya, jauh hari sebelum konten tersebut tadi terbit ya. Goal utamanya di situ ya. Oh ini ya, besok ini kebetulan sekarang lagi hari Senin ya. Untuk hari Kamis saya perlu membuat konten ini. Bahan yang perlu saya siapkan ini, terus kemudian mungkin saya perlu tambahan talent dan sebagainya. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini cukup kalian screenshot, kalian lampirkan ke dalam tugas ya. Nah, itu untuk yang jadwal konten. Lalu ya, tadi kan kita membahas banyak ya jadwal konten itu apa saja. Mungkin ada juga masih yang bingung ya. Nah, ini ada beberapa macam jenis-jenis konten yang bisa diaplikasikan atau untuk mengisi jadwal konten tadi. Yang pertama yaitu yang berfokus mengenai nilai jual produknya ya. Biasanya isinya itu mengenai produk dan jasa, ya membahas mengenai bahan baku atau bahan pendukungnya, testimoni nih ya, proses produksi, lain-lain. Ya. Ini adalah yang lebih berfokus ke nilai jual produknya. Contoh kontennya ya. Ini ada postingan dari McQuarrie ya. Perlindungan maksimal UV protection. Halo sinar UV, nikmati glossy-nya. Sangat mudah digunakan. Ya. Jadi dia mengunggulkan ya produknya di situ ya.
perlindungan maksimal UV protection ya, dan halo sinar UV ya, dan sangat mudah digunakan, tinggal semprot, dilap, selesai. Nah, ini adalah salah satu dua jenis ya, dua konten yang dia berfokus mengenai keunggulan dari produknya atau nilai jual produknya. Ada lagi konten yang berbasis edukasi ya, biasanya membahas mengenai tips, cara, kiat, trik ya, fungsi, manfaat, kegunaan dan lain-lain. Banyak sekali biasanya yang paling mudah itu ketika kita ingin membuat konten yang berbasis edukasi. Ya. Misalkan nih ada contohnya ya. Tahukah kamu sampo yang cocok digunakan saat musim hujan? Loh, apa bedanya nih sampo ya untuk mobil antara untuk yang musim hujan dan yang musim kemarau? Oh, ternyata kadar dari air hujan itu kadang mengandung asam dan sebagainya yang mungkin bisa menyebabkan adanya jamur kaca, menyebabkan karat dan sebagainya. Nah, itu adalah tema yang membahas mengenai edukasi. Ya. Nah, itu juga biasanya paling banyak, paling gampang ya kita membuat konten yang bertema edukasi. Terus juga ada konten yang bertema interaksi. Ya. Biasanya ini yang ada sebutannya dengan memancing ya, memancing agar seseorang tadi yang mau audiens kita yang melihat postingan kita, dia tadi mau nge-like, mau komen ya. Nah, ini yang paling cepat untuk meningkatkan ini tingkat interaksi dari akun kita ya. Kadang kita mungkin agak down juga ya kalau kita posting dan sebagainya, tetapi yang nge-like sedikit, yang ngomen sedikit, tapi viewernya banyak. Ya. Nah, itu kan kadang kita juga down juga nih. Nah, agar orang-orang tadi yang lihat postingan kita tadi nggak cuma sekedar lihat, nah, nggak ada salahnya kita memancing nih beberapa konten kita untuk orang tadi mau berinteraksi dengan kita ya. Apa sebutannya ya? Engagement rate-nya ya. Jadi untuk meningkatkan engagement agar akun postingan kita itu nggak selalu sepi ya, bisa diisi baik itu dari kuis, pertanyaan, tebak-tebakan atau clickbait ya, event ya, kalau misalkan kita mau jadikan satu dengan promo ya, kita bisa satukan dengan event share, follow dan komen. Nah, contohnya di sini ya, ini kalau ini yang dikaitkan dengan promo giveaway time, di mana kita diminta follow, like and comment, mention ya, kemudian repost dan share ya. Jadi biar tujuannya postingan yang kita posting tadi itu tadi tidak sepi ya, untuk memancing orang yang tadi sudah melihat kita postingan kita viewernya udah tinggi nih ya. Cuman yang kadang yang nge-like atau engagement rate-nya ya, kalau kemarin di pelatihan yang mengenai analisa ya, engagement rate-nya kok rendah ya. Nah, itu cara meningkatkan engagement rate ya salah satunya dengan tadi ini ya, konten interaksi. Ya. Terus ada juga tema bulanan, ini tadi yang kita bahas ya, ada tema yang event besar ya yang ada di kalender ya. Nah, kalender kita tentunya ya, kalender Indonesia ya. Dimana kalau misalkan Januari itu ada tahun baru ya, biasanya orang sering banyak membahas mengenai liburan ya. April itu ada hari Kartini, Agustus ada hari kemerdekaan, Desember hari ibu, akhir tahun liburan ya. Nah, itu kita bisa jadikan sebagai tadi mengejar trending topik ya. Nah, itu juga salah satunya. Contohnya juga ada ya, postingan selamat dari pahlawan ya, 10 November 2019, siapakah pahlawanmu ya. Jadi selain menggunakan tema tadi, menggunakan tema bulanan, dia juga menautkan di sini tema interaksi. Nah, itu adalah beberapa jenis konten. Nah, terus selanjutnya yang kadang juga menjadi sebuah pertanyaan ketika diujikan, yaitu apa itu AIDA ya. Ini sering banget ya. Jadi kita akan mengenali sedikit nih mengenai AIDA. Apa sih itu AIDA ya? AIDA itu adalah attention, interest, desire, dan action ya. Jadi dengan menggunakan formula AIDA, kita bisa mengubah sebuah halaman kosong di layar komputer ya, atau di layar HP untuk menjadi sesuatu yang bisa menarik perhatian sampai membuat orang lain tadi mengambil tindakan. Jadi goalnya di situ. Kita bisa membuat sebuah konten, kita bisa membuat sebuah postingan di mana bisa menggerakkan orang lain ya untuk mau melakukan apa yang kita inginkan ya. Goalnya adalah di situ. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu adalah attention atau mencari perhatian. Jadi dalam tahap ini kita harus bisa menarik perhatian audiens dalam waktu kurang dari 3 detik. Jadi kalau kita berbicara pada media sosial, ketika
tidak bisa postingan yang kita posting tadi tidak bisa menarik perhatian orang, ya kadang udah pasti di scroll, ya. Jadi orang untuk menentukan waktu apakah yang dia lihat itu menarik atau tidak, kalau di dunia digital, ya itu hanya butuh waktu kurang dari 3 detik. Beda lagi kalau misalkan kita melakukan postingan secara offline, ya kita pasang MMT di pinggir jalan, kita pasang baliho, ya kita mungkin cetak di koran, ya memasang iklan cetak di koran, biasanya orang masih ada kemungkinan melihat lebih dari 3 detik. Ya, apalagi kalau kita pasangnya di tempat strategis, ya baliho di lampu merah, ya mau nggak mau ketika orang lagi berhenti, ya di traffic light, kemudian melihat apa yang kita tampilkan di situ, ya. Cuman kan biasanya ada biaya juga. Nah, tapi kalau dalam media sosial, ya itu hanya butuh waktu 3 detik. Lalu gimana caranya nih menarik perhatian orang tadi dalam waktu kurang dari 3 detik? Yang pertama bisa dari judulnya. Ya. Kalau kita berbicara judul itu biasanya ada kaitannya dengan artikel. Ya, kalau misalkan kita sering dulu pernah main-main ke forum, ya itu biasanya kan ada postingan-postingan, ya yang dimana yang dilihat pertama itu hanya adalah judul dari postingannya. Semakin menarik judul kita, maka kemungkinan orang mengunjungi postingan kita tadi semakin tinggi. Ya. Terus yang kedua, headline pada gambar. Nah, headline pada gambar itu adalah bagian yang mudah terlihat atau mudah dicerna oleh seseorang ketika dia melihat sebuah gambar. Ya, ini biasanya digunakan pada konten bergambar, kayak konten feeds ya yang berupa gambar, ya. Apa sih yang terlihatan pertama, ya? Biasanya ciri-cirinya dia dibuat lebih besar, ya. Ada tulisan promo, ya gratis, ya tulisannya digedein gitu. Nah, itu adalah headline pada gambar. Tujuannya mencari perhatian sehingga orang tadi mau melihat lebih lanjut. Terus kemudian ada juga 3 detik awal-awal video. Nah, ini biasanya ketika kita membahas mengenai konten video kayak Reels, ya. Terus ada lagi mungkin TikTok, ya, video TikTok atau YouTube Short, ya itu kita bisa sematkan, ya mungkin beberapa spoiler di awal-awal video sehingga orang tadi di dalam isi konten video ini, ya nanti ada membahas mengenai ini sehingga orang tadi tertarik dan dia menonton lebih lanjut, ya. 3 detik awal video itu kalau misalkan di YouTube yang panjang itu juga ada nih beberapa konten kreator yang dia menerapkan seperti itu. Jadi di awal-awal menit dia menampilkan nih spoiler potongan-potongan dari isi dari ini full videonya, ya. Nah, sehingga orang tadi ketika dia sudah nonton potongan-potongannya dia merasa tertarik. Akhirnya video yang mungkin durasinya panjang, ya ada 45 menit ke atas gitu, ya. Orang tadi mau tetap nonton, tetap stay dalam video tersebut tanpa harus dicepetin nih, ya seperti itu. Terus juga dari gambar, ya. Nah, gambar ini biasanya kalau di Instagram dari di halaman pencarian itu kan yang kelihatan pertama adalah gambar, ya, bukan captionnya dan sebagainya. Nah, itu gambar yang menarik itu juga menjadi daya tarik. Terus kalau misalkan kita melakukan pencarian di dalam halaman YouTube, ya itu kan yang kelihatan adalah thumbnailnya, ya, thumbnail dari videonya, ya. Nah, itu juga kalau kita bisa menempatkan gambar yang menarik, ya tentu akan lebih memikat orang lain untuk mengunjungi video kita, ya seperti itu. Nah, itu adalah poin pentingnya di attention. Jadi yang pertama yaitu mencari perhatian dulu, ya. Kalau orang sudah tertarik, nanti dia pasti akan mau membaca atau menonton lebih lanjut. Next, di poin kedua yaitu adalah interest atau menumbuhkan rasa ketertarikan, ya. Kalau tadi mencari perhatian, ini menumbuhkan rasa ketertarikan. Ya, dalam tahap ini kita bisa nih menumbuhkan ketertarikan mengenai apa yang kita tawarkan. Ya, interest ini biasanya melengkapi di bagian attention. Ya, jadi kalau tadi ya di bagian attentionnya kita menggunakan kalau gambar itu kan dia kemungkinan bisa menempatkan teks kan sedikit, ya. Kita bisa melengkapnya ini. Di bagian attentionnya promo. Nah, diperjelas di bagian interestnya. Nah, biasanya posisi interest ini ada di bawah dari attentionnya, ya. Selama bulan Ramadan, misalkan seperti itu. Atau misalkan beli 2 gratis 1. Nah, itu adalah interest, ya. Dia menjelaskan di bagian attentionnya. Juga menumbuhkan rasa ketarikannya, ya. Oh, ternyata, ya
ada promo nih. Saya cukup beli 2, nanti saya mendapatkan gratis 1. Nah, itu tujuannya di interest. Dia menumbuhkan rasa ketertarikan ya mengenai, sehingga dia nanti mau kalau misalkan di artikel ya, nanti dia mau membaca lebih lanjut ya dari tulisan yang kita tulis ya. Kemudian selanjutnya kita bangkitkan ya di bagian share di sini, membuat audiens berminat dengan produk atau jasa kita. Jadi kalau tadi dia sudah tertarik, terus kita bikin nih di poin ini, orang tadi menginginkan produk kita. Ya, biasanya kalau di dalam sebuah gambar, ya, itu di bagian dasar itu dikaitkan dengan gambar produknya atau gambarnya ya, gambar baik itu produk atau mungkin kalau misalkan kita jualan jasa ya mungkin ada kaitannya dengan jasa yang kita tawarkan ya, seperti itu. Jadi poin yang di dasar ini membuat seseorang menginginkan ya produk kita. Ya. Biasanya juga dia bermain secara logika ya, emosi logika. Biasanya ada kaitannya dengan batas waktu, itu juga ada yang dimainkannya ya. Atau kita misalkan dalam berbicara mengenai gambar ya, itu biasanya dibuatlah gambar yang paling diberikan gambar yang paling menarik ya, misalkan porsinya besar dan sebagainya. Nah, itu adalah di bagian desain ya. Atau mungkin juga ada beberapa yang menambahkan harga di situ ya. Jadi di dalam konten gambarnya, misalkan ada jualan nasi goreng, ya, piring nasi goreng, kemudian di sebelah kanan ada dilampirkan harga, ya, kemudian harga aslinya itu dicoret, di bawahnya dikasih harga promo. Nah, itu juga di bagian share, ya, membangkitkan ketertarikan, ya, membuat orang berminat dengan produk yang kita tawarkan. Ya. Nah, kemudian yang bagian terakhir yaitu adalah di bagian action, ya, membuat orang yang melihat tadi mengambil tindakan, ya, tindakan apapun, ya, baik itu membeli produk yang kita tawarkan, mendaftar tadi ya, membuat akun, mengirim pesan, menelpon ya, tergantung dari apa yang kita lampirkan di bagian action ini. Ya, misalkan hubungi nomor ini, berarti meminta orang tadi ya yang sudah tertarik dengan produk kita untuk menghubungi ya, atau misalkan daftar segera di sekolah ini ya, misalkan seperti itu juga kita mungkin sering lihat juga ya ada banyak MMT yang dia baik itu dari sekolah, dari kampus ya. Ya, seperti itu. Yaitu di point action ini. Nah, AIDA ini dia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya. Ketika salah satu itu tidak ada, maka akan terasa pincang seperti itu ya. Misalkan di bagian attention-nya lemah ya, atau malah nggak ada, tulisannya kecil semua dalam postingan gambar, orang pasti untuk tertarik itu kemungkinannya kecil sekali. Udah pasti, wah apa sih nih? Udah pasti scroll ya. Jadi 4 poin ini tadi mereka saling menguatkan ya. Menjadi satu kesatuan utuh yang untuk memancing seseorang tadi hingga menggerakkan orang tadi mau melakukan apa yang kita inginkan. Nah, itu adalah di poin AIDA. Nah, biasanya di AIDA ini nanti ketika kalian uji, nanti kalian juga akan ditanyai ya, apa sih itu AIDA ya. Kemudian di postingan yang kalian bikin, baik itu yang dari website ya atau yang dari konten gambar, unsur AIDA-nya di mana? Itu juga ada yang asesor yang menanyakan seperti itu. Nah, kalian pelajari lagi di AIDA ya. Ada banyak sumber ya, ada di Google itu banyak kalau kalian mau browsing atau menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan juga bisa ya. Jadi unsur AIDA tadi dalam dunia digital marketing itu cukup penting ya, seperti itu. Nah, ini untuk 2 materi tadi, yang pertama jadwal konten, yang kedua yaitu mengenai AIDA yang sering ditanyakan. Selanjutnya kita akan berfokus ke yang tugasnya ya. Sebentar. Jadi sudah ada beberapa rekan ya yang mengumpulkan di sini. Kita akan cek mungkin lihat satu-satu ya. Sudah ada 26 ya yang dari 63 ya. Nah, ini ada dari Mas Abri Jarod Prastio ya, itu sudah ada WordPress-nya, linknya ya. Untuk link kalian pastikan linknya itu bisa diakses ya. Jangan tidak bisa diakses ya. Ini untuk yang artikel pertama sepertinya salah link. Nah, harusnya begitu linknya ini dia tertaut, dia mengarahnya langsung ke link yang di sini ya. Kemudian unsur-unsurnya dipastikan di dalamnya sudah ada ya, sesuai yang ada di video ya. Sebenarnya ini kita bahas besok sih, tapi ini sekalian ya.
Di sini dia belum ada unsur backlink ya. Backlink belum ada. Terus kemudian untuk dipastikan untuk postingannya itu dia sudah sesuai dengan AIDA. Jadi kalau kita membuat artikel, kita mungkin orang yang belum terbiasa menulis dalam sebuah artikel, kita nggak ada salahnya juga nih bikin artikel menggunakan ChatGPT. Buatkan saya artikel mengenai, ya, misalkan tadi saya jualan keripik singkong, kita bahas dari segi apa nih ya? Dari segi ekonomisnya. Artikel dibuat sesuai kaidah AIDA ya, sesuai yang diminta di soal ya. Kan diminta ada kaidah AIDA-nya ya. Sesuai kaidah AIDA berarti terdiri dari 4 paragraf ya. Karena biar nanti satu paragraf itu menjadi satu unsur ya. 4 paragraf, kemudian minimal kalau yang di soal dia minta minimalnya 100 karakter, kalau kita lihat 100 karakter itu sedikit sekali ya. Minimal 400 karakter nggak ada masalah. Terus poin-poin apa aja kita tambahkan sekalian. Dengan bagian action, menghubungi nomor WhatsApp di 0821 34 sekian, 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 sekian. Nah, itu nanti sudah ada nih, dapat nih ya. Ini tinggal kita copy paste aja ya dari tadi ya. Nanti tinggal diambil, dia masukkan poin satu, paragraf satu, paragraf kedua, paragraf ketiga ya. Nah, dipastikan itu juga ada unsur AIDA-nya ya. Jadi kalau misalkan di setiap artikel itu harus ada AIDA-nya. Kan sesuai yang diminta kan ada AIDA-nya ya, ada action-nya. Nah, di bagian bawah ini belum ada action-nya. Nah, itu beberapa peserta saya lihat juga yang sudah mengumpulkan dia masih belum sesuai kaidah AIDA. Minusnya sih di situ. Terus untuk yang backlink juga ya, backlink itu juga belum ada ya yang menautkan backlink. Oke, oh ini yang pertama link WordPress. Oke, yang ini adalah link dari artikel pertama ya. Oke, ini link artikel pertama nih, link artikel kedua. Oke, ya ini juga belum ada backlinknya ya. Untuk backlink wajib ditambahkan ya. Kalian bisa lihat videonya lagi ya untuk yang di bagian backlink. Terus cek plagiarisme di situ sudah ada ya, ada screenshotnya cukup. Pastikan untuk skor plagiarismenya dia di atas 80%. Kembali. Skor apa? Plagiarisme di bawah 20% ya. Untuk skor originalnya itu di atas 80%. Ya. Kenapa? Karena ketika artikel yang kita buat itu dia dianggap sebagai plagiat ya oleh Google, maka kemungkinan kecil nanti postingan kita akan ini uh, apa diindeks oleh Google ya. Nah, minusnya ketika akun postingan kita ini nanti tidak diindeks oleh Google, nanti ya percuma kita bikin postingan ya, karena tidak akan bisa terbaca oleh Google. Atau misalkan orang melakukan pencarian halaman artikel kita, nanti tidak akan bisa ditampilkan. Ya, itu yang poin pentingnya. Terus kemudian postingan media sosial, oke, seperti ini. Oke, cuman untuk yang gambarnya ini belum memenuhi unsur AIDA sih. Kalau bisa dibuat ada unsur AIDA-nya ya di dalam gambar ya. Jadi kalau misalkan kita melihat, sebenarnya kalau di Canva ada banyak. Ya tadi konten mengenai parfum ya.
Misalkan kita begini aja, terusnya aja banyak kok. Promo parfum. Nah, misalkan seperti ini, dia pastikan ada unsur raidanya ya. Jadi ketika nanti ditanyai oleh asesor, kita bisa menjelaskan, oh postingan konten kita itu sudah memenuhi unsur AIDA juga ya. Jadi unsur AIDA itu nggak cuma ada di artikel yang bertulis, tetapi juga dalam gambar ya. Ada banyak ya, kita tinggal sesuaikan aja, kita tinggal modifikasi aja, baik itu nanti dari brandnya. Yang saya yakin teman-teman sudah terbiasa, sudah pernah menggunakan Canva ya. Nah, kalian tinggal sesuaikan itu, baik itu dari apa? Mungkin brandnya, mereknya, ya, kemudian nomor kontaknya dan sebagainya. Jadi kalau bisa tadi ambil yang dia ada 4 poin tadi, ada attention, ada interest, ada juga the share. Contoh di sini kalau misalkan saya berbicara mengenai parfum. Parfum special edition. Oke, kalau ini kita melihat, yang pertama kali kita lihat pertama yaitu adalah beli dua gratis satu. Berarti itu adalah attention-nya. Attention-nya beli dua gratis satu. Ya. Parfum special edition itu adalah interest-nya. Jadi menjelaskan apa sih yang dipromokan ya, yang apa sih yang beli dua gratis satu tadi? Oh, untuk parfum special diskon ya. Kemudian di bagian interest-nya dijelaskan di periode 12 sampai dengan 22 Agustus ya, jadi dia memainkan logika di sini bahwa pada rentang waktu tersebut ya ini event ini berlaku ya. Jadi jangan sampai terlewat ya, misalkan seperti itu. Tapi di sini belum ada actionnya ya karena belum dilengkapi. Misalkan beli di sini atau hubungi kontak ini ya dan sebagainya, belum ada actionnya ya. Jadi di sini baru ada 3, belum ada unsur aidanya. Nah, kalian cari yang lebih ada idenya lagi, misalkan seperti ini ya, ini adalah tombol action atau kalian ini tinggal kalian modifikasi, kalian tambahin di bagiannya actionnya di situ beli sekarang ya, atau hubungi nomor WhatsApp ini ya, misalkan seperti itu. Kopi Arabica terbaik beli satu gratis satu. Nah ini dari bagian attentionnya ya, karena dia unsurnya sama besar ya. Kopi Arabica terbaik ini adalah attention. Interestnya beli satu gratis satu ya, untuk apa dessert yang dia kaitkan dengan gambar di sini ya. Terus juga ini juga masih di bagian dessert ya, hanya berlaku sampai 23 Desember, yang di bawah itu dia action. Cuman dia actionnya di sini juga tidak ada kontaknya ya. Nah, kalian buat untuk yang gambarnya tadi, dia memiliki unsur AIDA ya, kalian pastikan ada unsur AIDA-nya. Oke, ini juga 3. Terus untuk yang video, itu juga sudah ada realnya ya. Nah, ini sudah oke. Ya. Kemudian untuk yang GMP, di situ ada screenshot, ada linknya. Ya, itu sudah oke. Kemudian nah, dari Mbak Antania. Link WordPress ya, ini untuk WordPress-nya. Ini oke, ini halaman home, kemudian yang artikel pertama. Ya, ini juga belum ada backlink-nya ya. Kemudian di bagian action-nya juga belum ada. Nah, ini juga belum memenuhi unsur AIDA di situ ya. Nah, kalian bikin aja nih tadi ya, pakai ChatGPT, kalian minta untuk membuatkan artikel, pasti ChatGPT bisa ya. Jadi minta sekalian di ChatGPT untuk membuat sesuai dengan unsur AIDA di situ. Oke, ini juga belum ada. Kemudian plagiarismenya, oke, unik 100%. Kemudian jadwal konten, oke, sudah ada jadwal kontennya ya. Platformnya ini, jenis kontennya ini, tema kontennya ini, oke. Kalau bisa sih ditambahi ya, ditambahi mengenai captionnya, terus kemudian hashtagnya ya. Terus ini untuk konten yang pertama, mulai dari job management. Ini juga sebenarnya dari gambar sih masih belum memenuhi unsur AIDA ya. Terus untuk yang konten videonya, oke ya, oke.
Cuman untuk gambarnya kalau bisa diperbaiki sih ya, biar dia memiliki unsur AIDA yang apa? Kan tadi gambar-gambar postingannya untuk GMB dan sebagainya oke. Terus kemudian ada Mbak Ayu Sukma. Ya, ini nanti saya nggak bisa review satu-satu ya, saya cukup ambil sampel aja ya. Nanti bagi kalian yang merasa kurang, nanti kalian bisa dilengkapi. Untuk yang artikel ini juga belum memenuhi unsur AIDA ya. Tinggal tambah action aja sih di bawahnya, dilengkapi di bagian artikelnya ya. Di misalkan ini, promnya aja, kita main prom, buatkan saya artikel. Misalkan kalau nggak tema kita bahas mengenai judul langsung ya, dengan judul keripik singkong khas Semarang. Artikel dibuat sesuai dengan kaidah AIDA ya. Kaidah AIDA, kemudian terdiri dari, silahkan mau berapa paragraf. Kalau saya ambilnya 4 paragraf. Kenapa 4 paragraf? Jadi ketika nanti ditanya asesor, kalian bisa menjelaskan nih. Karena ketika dibuat menggunakan apa? ChatGPT, otomatis nanti satu paragraf itu adalah satu bagian ya. Paragraf pertama adalah attention, paragraf kedua adalah interest, paragraf ketiga desire, dan selanjutnya yang terakhir adalah action ya. Jadi buatkan saya artikel dengan judul keripik singkong khas Semarang. Artikel dibuat sesuai dibuat dengan kaidah AIDA, terdiri dari 4 paragraf. Kemudian di bagian action ditambahkan boleh hubungi nomor WhatsApp atau apa, follow Instagram kami dan sebagainya, nggak ada masalah, bebas. Yang penting ada actionnya ya, ada goal akhirnya apa ya. Hubungi nomor tadi, misalkan nomor saya, nomor ini 011234 0 sekian 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 sekian. Udah, promnya gini aja ya. Kalau misalkan kalian mau lebih detail lagi juga ada masalah. Buatkan saya artikel ya dengan judul keripik singkong khas Semarang, ini judulnya. Terus ini tiba apa? Nah, sudah ada nih ya paragraf pertama attention. Nah, ini untuk yang sub sub judul ini kita nggak perlu kopikan, yang kita kopikan nanti paragrafnya aja. Ya. Terus kemudian ada bagian interest, ada bagian desire, ada bagian actionnya. Nah, ini yang bagian action ini yang penting. Jadi bisa mungkin dalam artikel ya itu memenuhi unsur AIDA-nya, karena memang yang disoal kan diminta dia ada sesuai dengan unsur AIDA. Buatlah masing-masing 3 halaman pada website ya dengan kata kunci. Nah, ini kata kuncinya ini dijadikan sebagai backlink ya. Dengan kriteria konten harus menarik ya. Konten menarik kita tinggal tambahkan gambar aja sih, lolos plagiarisme, menggunakan kaidah AIDA ya, backlink website utama LSPTD. Nah, untuk yang belum ada semua tadi rata-rata yaitu adalah kata kunci ya. Kata kunci penempatan ada di paragraf pertama. Kalian bisa tonton lagi videonya ya. Kemudian ada backlink. Nah, cara menautkan backlink juga ada di videonya. Nanti kalian tinggal ulangi lagi untuk yang masih kurang-kurang ya. Terus kalau yang post ini juga sudah ada jadwal konten, sudah oke. Kemudian, nah ini ada promo, ada order WA. Nah, ini sudah memenuhi nih unsur AIDA-nya ya. Jadi unsur AIDA seperti ini ya. Ada bagian attention-nya. Kalau di sini ada bagian attention-nya adalah bloomer, force, karena ini dia paling mudah terbaca ya. Kemudian di interest-nya satu paket ya, 1 juta rasa. Di bagian dessertnya ada gambar bunganya. Nah, gambar bunga itu dijadikan sebagai dessert ya. Kemudian ada juga promo hanya 35.000 ya. Kemudian di bagian action-nya ada order WA, nomor WA sekian. Itu berarti gambarnya sudah memenuhi unsur AIDA di dalam ya. Oke, ini gambar sudah oke ya. Ini juga sudah ada. Pesan sekarang, antarkan kebahagiaan. Ada actionnya. Nah, ini untuk yang konten videonya.
Dan video nggak mau jalan. Oke. Nah ini konten video ya. Kalian jadi dalam mengumpulkan ada 3 gambar, ada 1 video. Terus BMP sudah oke. Oke. Terus ini rolling artikel pertama. Ini untuk yang screenshotnya ya. Jangan lupa screenshot dari artikelnya ya. Jadi dilengkapi ya untuk screenshotnya. Nah ini backlink ya. Sudah ada backlinknya nih. Ya. Ini backlink. Terus ini pilih lembaga sertifikat yang terakhir persiapan. Oke. Bisa dimasuk dalam kategori action sebenarnya. Cuman ya bisa sih, ini juga dianggap sebagai action ya, karena diminta untuk memilih ya, memilih lembaga sertifikasi profesi di mana ketika ditautkan dia arahnya ke LSP digital ya. Ini action sudah ada untuk hanya saja seperti ini. Untuk kata kunci ya, itu diletakkan di paragraf pertama ya. Karena Google mesin mencari ketika dia mengindeks sebuah halaman artikel ya, dia nanti tidak akan mau baca panjang-panjang. Dia nanti hanya akan melihat ya beberapa kata yang ada di paragraf pertama tadi akan dijadikan sebagai kata kunci. Jadi paling efektif ya penempatan kata kunci adalah di paragraf pertama. Kenapa saya bicara seperti itu? Coba kalau kita misalkan googling nih ya. Arah misalkan ya, keripik singkong ya. Halaman pencarian di Google, dia bertautkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah URL. URL ini harus ada kesesuaian. Ya, kesesuaian dengan kata kuncinya. Kata kunci saya ada keripik singkong. Di bagian URL ada keripik singkong. Kemudian yang poin kedua adalah judul. Ya. Judul ini harus ada kesesuaian. Ya. Di Wikipedia kebetulan ada judul artikel yang dia membahas tentang keripik singkong. Ya. Ada kesesuaian. Kemudian yang di bawahnya adalah meta deskripsi. Meta deskripsi di sini adalah paragraf pertama dari sebuah artikel. Ya. Makanya disarankan untuk menanamkan kata kunci itu di paragraf pertama. Ya. Karena paragraf pertamanya adalah keripik singkong adalah makanan yang terbuat dari singkong. Ya. Jadi kalau kita misalkan view, ya, di paragraf pertamanya ada kata kunci yang sesuai. Nah, sedangkan kalau kita lihat di tugasnya, ada kata kunci sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi. Kata kuncinya yang diminta adalah 2 itu, berarti 2 kata itu harus dimasukkan di paragraf yang pertama. Ya. Jadi untuk yang 2 paragraf ini, lembaga sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi, ini peletakannya di paragraf pertama. Ya. Biar nggak aneh, mungkin kalau misalkan bahasanya kok aneh, ya kalian bisa menggunakan kata sambung ya, kayak tadi ya. Pilih lembaga sertifikasi atau dengan sertifikasi ya. Kalian letakkan di atas, kemudian backlink tetap ditautkan di dalam kata kunci, berarti untuk yang bagian actionnya itu bisa menambahi untuk bagian actionnya yang lain ya, baik itu bisa menggunakan link atau nomor WhatsApp dan sebagainya ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini ya. Masih banyak yang belum mengerjakan, tetapi tadi poinnya tadi saya sampaikan semua. Rata-rata kekurangannya sama, kalian bisa perbaiki ya di bagian artikel. Yang di bagian artikel tadi rata-rata yang kurang yaitu adalah unsur AIDA. Kemudian juga backlink ya, kalian bisa tonton lagi untuk yang di videonya mengenai website sudah dibahas secara jelas di bagian video. Hanya untuk yang konten yang mungkin tidak kurang banyak dibahas di video ya. Tapi intinya dalam konten di gambar ya itu tadi ada 3 gambar dan juga ada 1 video. Nah ini kalau postingan media sosialnya baru 1 juga ya, Mas Danang Harifan ya, itu bisa dilengkapi 3 gambar dan 1 video. Ya pastikan di dalam gambar tadi ada unsur ID-nya. Kalian screenshot dalam bentuk sudah terposting seperti itu, kemudian kalian tautkan linknya. Oke, mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan. Oke, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan.
belum kita tutup ya. Yang penting tadi poinnya tadi ya, saya sudah sampaikan, silakan tadi yang sudah mengirim silakan direvisi dulu ya. Terus kemudian yang belum mengirimkan segera dikirimkan ya. Jadi untuk materi besok sih kita paling tinggal review-review aja terkait yang website dan juga yang konten sekalian ya. Karena konten juga masih banyak yang belum mengirimkan seperti itu. Oke. Bapak Oke. izin Ya, bertanya, Bapak. silakan. Jadi Silakan. kemarin itu kan di saat sesi pertama itu diberitahukan kalau tugasnya itu kan dikirim di Google Drive dulu, terlebih dahulu baru Hmm. dikirim ke Google Classroom. Nah, Oke. jadi itu yang benar gimana ya Pak? Jujur bingung. Oke, oke, oke. Saya malah belum tahu nih mengenai Google Drive-nya nih. Oke, berarti sudah mengerjakan tadi ya di Google Drive ya. Coba berarti nanti saya akan review ulang ya yang di Google Drive. Tapi tadi poinnya kalau ada yang masih kurang tadi bisa sambil dilengkapi ya. Terutama sesuai dengan form ya, sesuai dengan form yang diminta oleh asesor ya. Tadi ada sebentar. Oke, nanti akan saya review ulang untuk yang di Google Drive. Ya. Yang pertama tadi ada artikel ya, ada artikel, ada screenshot artikelnya, link artikel ya, ada urutannya seperti ini, artikel 1, 2, 3. Kalau yang sudah terlanjur terpisah kayak tadi untuk plagiarismenya nggak ada masalah, yang penting ada 3 screenshot plagiarisme ya. Terus kemudian ada 3 gambar, kemudian ada 1 video ya. Pastikan untuk yang di konten, ya, baik itu yang di konten artikel dan di konten gambar tadi memiliki unsur AIDA ya. Tadi sudah saya tunjukkan satu, tadi punya rekan siapa tadi ya, yang sudah ada unsur AIDA di dalam gambarnya. Ya. Yang belum bisa dilengkapi ya untuk gambarnya, ya ini untuk menghindari semisalkan ada revisi, ada mungkin ada pertanyaan ya. Jadi lebih baik sedia payung sebelum kehujanan gitu ya. Oke, untuk yang Google Drive nanti akan saya lihat lagi ya. Google Drive-nya di mana ya Mbak Dita? Google Drive sudah aku share di chat room, Mas, Oke. di chat box. Oh iya. Sistemnya kelompok nih ya, yang kelompok ya. Yang ini ya, kelompok kelompok 1 sampai kelompok 8 ini Mbak Dita. Mm-mm. Dibuka aja Mas Oke. Drive-nya. Di tugas peserta Oke, ini itu sudah per masing-masing nama. optimasi bisnis. Oke. Ini tadi punya Mas Pen ya, sama dengan yang ada di apa? Di Google Classroom tadi masih ada yang kurang. Ini, ini artikelnya. Ini link yang tertaut. Bentar. Link yang ditautkan salah nih ya untuk Mbak Audina Revalia ya. Untuk yang dipastikan yang link dikirimkan itu adalah link yang publish ya, bukan link dari sisi dalam ya. Kita bisa melihatnya di bagian di sininya nih ya. Kalau di bagian link yang di-share itu ada kata WP adminnya, itu berarti dia adalah link yang hanya yang bisa melihat hanya admin ya. Untuk membagikan itu kalau misalkan kita lihat di bagian gambar dari list ya, dari list seperti ini. Ini nanti ada link ini bagikan ya atau link salin tautan ya. Kita ambil yang di bagian bawah ini salin tautan itu kita tinggal klik aja nanti otomatis kita sudah mendapatkan kopian dari linknya. Nah itu bisa dibagikan. Jadi yang dibagikan adalah link untuk pengunjung ya, bukan untuk ini sisi admin ya. Kalau yang ada tulisannya WP admin pasti ini adalah link internal ya. Jadi Mbak Audina itu nanti masih bisa direvisi dulu.
Ini saya ambil random aja ya. Nah, ini juga dia sudah linknya oke. Nah, ini kata kunci ya, kata kunci sertifikasi digital marketing dan lembaga sertifikasi profesi, karena yang diminta kata kuncinya adalah itu, jangan lupa ditautkan atau diletakkan di paragraf pertama ya. Karena kalau di bawah itu nanti namanya bukan kata kunci ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, yang di halaman pencarian Google ya, di bagian meta deskripsi itu yang diambil adalah paragraf pertama. Jadi kalau kata kuncinya itu ditanamkannya di bagian bawah, maka pasti nggak terbaca ya. Terus ini bisa dianggap sebagai action ya. Itu tadi screenshot sudah oke. Saya belum review yang di bagian konten, konten gambar. Ini belum ya, unsur ID-nya masih belum terlihat. Nah, yang ini ada unsur ID-nya ya. Beli sekarangnya kegedean sebenarnya ya. Jadi malah di bagian attention-nya kesannya ke arahnya malah ke beli sekarang ya. Bisa misalkan di atasnya di sini disediakan promo ya. Misalkan seperti itu atau menggunakan bahasa yang lain ya. Atau dengan judulnya nih ya, screen hijab tel ini diperbesar ya. Jadi dia lebih menjadikan daya tariknya ya. Kemudian untuk beli sekarangnya tidak usah terlalu gede sih, kecil aja. Atau misalkan dari harganya ini mau dijadikan sebagai attention ya bisa ya, diperbesar ya. Hanya 15.000 ya. Misalkan seperti itu. Oke, ini untuk yang konten ini masih gambar ya. Untuk yang konten video ya, sudah ada konten videonya ya. Oke, itu tadi yang beberapa kurang ya. Ini screenshot artikel juga belum ada, punyanya Mbak Diah Dwi Ayuni ya. Jadi tinggal menambahkan screenshot artikel. Sertifikasi digital marketing. Nah, ini kata kunci posisinya sudah tepat nih ya. Jadi di atas. Cuman kata kuncinya kan ada dua ya. Ini baru satu atau memang sengaja dipisah? Oh, yang satunya lembaga sertifikasi profesi, ini masuknya ke paragraf 2. Ini dinaikkan aja sekalian di paragraf pertama ya. Agar masuk menjadi kata kunci. Terus kemudian klik di sini untuk mendaftar. Nah, ini ada actionnya. Berarti sudah sesuai dengan kaidah AIDA ya. Ini Mbak Dia Dwi ya. Sudah oke, tinggal ini aja nih, tinggal dinaikkan aja nih ya, biar kata kunci ini juga masuk ke dalam paragraf pertama. Kemudian untuk plagiarismenya sudah oke ya. Ini jangan lupa ditambahkan screenshot dari artikelnya ya. Kemudian untuk link videonya. Maaf Pak, saya Hmm? tadi upload dua PDF. Oh, ini yang Iya, kedua ya. Ini postingan pertama. Oh, sengaja dipisah ya antara artikel dan konten ya. Oke, iya betul Pak. nggak ada masalah. Ini gambarnya belum ada unsur AIDA, kalau bisa dilengkapi ya Mbak ya. Ada unsur AIDA sama sama untuk postingan video. Nah, ini sudah oke sih ya. Tinggal untuk yang gambarnya tadi dilengkapi. Nah, ini artikelnya malah di bawah. Oke, nggak ada masalah. Tadi ya kata kunci. Ini sudah ada screenshotnya ya. Ini skor plagiarismenya malah nggak ada. Oh, ada di bawah. Oke. Nah, ini sudah oke. Yang GMB-nya kenapa nggak dijadikan satu file aja Mbak, biar apa asesor nggak bingung juga nih. Betul Ini Pak. malah belum ada yang GMB-nya. Ini sudah oke nih, artikel sudah komplit, sudah ada postingan artikelnya ya. Yang belum malah GMB-nya. GMB-nya ketinggalan di file yang satunya nih. Tadi saya lihat ada GMB-nya kayaknya. Ya kan? GMB-nya nah ini dipindah aja sekalian jadi satu file biar nanti asesor juga nggak bingung. Iya Oke, baik Pak. Terima kasih. next lagi tuh. Oke, artikel. Nah, ini kata kuncinya. Kata kuncinya kurang satu sih Mbak. Sebenarnya kalau untuk yang Mbak siapin tadi ya.
Mbak Heni, Mbak Heni Septasari ya, kata kuncinya 2 ya, dimasukkan ya di paragraf pertama ya, karena kan katanya dan ya, jadi kalau bisa dimasukkan dua-duanya. Kemudian yang lainnya, ini kata, oh yang satunya di bawah. Ini dinaikkan aja ke paragraf pertama, klik di bawah untuk mendaftar. Nah ini ada actionnya, berarti dia sudah memenuhi unsur AIDA, sudah oke ya. Kemudian untuk plagiarismenya masing-masing sudah ada. Ini yang videonya. Oh, kontennya baru satu. Oh, ini kontennya di bawah ya. Konten postingan pertama. Ini ditambahi biar memenuhi ya, Mbak ya, ditambahi dengan unsur AIDA juga di gambarnya, tinggal diedit sebentar menggunakan Canva gitu ya. Kemudian ini juga untuk yang videonya menggunakan TikTok. Kurang unsur tulisan aja sih, Mbak. Tapi sudah oke sih, karena memang permintaannya hanya melampirkan sebagai bukti bahwa peserta itu sudah melakukan pemasaran ya, baik itu dari media sosial dan juga dari berupa gambar dan juga berupa video. Untuk yang GMP-nya, oh GMP-nya di tengah. Oke, sudah ada. Oke. Ya, mungkin rata-rata tadi ya. Jadi punya rekan-rekan yang lain silahkan dilengkapi tadi untuk yang poin-poinnya kurang ya. Nanti untuk yang keseluruhannya akan saya review ulang karena jujur saya malah baru tahu ternyata terpisah dari Google apa? Dari Google Classroom ada Google Drive, nanti akan saya review ulang satu persatu. Seperti itu. Begitu ya. Sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan lagi dulu? Oke, kalau nggak ada, waktu sudah malam, saya akhiri ya sesi pada hari ini. Jangan lupa tadi yang masih kurang-kurang segera dilengkapi. Besok kita akan review lagi pertemuan kedua dengan saya. Saya akan review dulu semua ya. Nanti untuk yang kurang-kurang akan saya sampaikan lagi di hari kedua besok. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Saya kembalikan ke Mbak Dita. Silakan. Baik, terima kasih Mas Satria. Cukup banyak ya koreksinya dari tugas teman-teman. Ini link presensi saya share di chat box, silakan diisi terlebih dahulu. Sebelum isi presensi, izin ambil dokumentasi, silakan diaktifkan kameranya. Oke, satu, dua, tiga, ada 4 ya. Saya ambil dulu. Satu, dua, tiga. Baru 2. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, ini banyak yang masih belum on cam ya. Oke. Kemarin sudah kami rekap untuk presensinya. Ada beberapa yang nggak masuk. Mungkin nanti akan dihubungi oleh tim untuk verifikasi lebih lanjut. Kemudian mungkin nanti juga untuk hasil dokumentasi juga akan kami gunakan untuk bahan verifikasi juga. Nah, untuk malam ini mungkin kita cukupkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa sambil mengisi presensinya. Kami cukupkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih Mas Satria. Kita bertemu lagi di sesi besok ya, sesi keempat untuk website. Kita cukupkan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.